Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, saya sendiri Lita Andriani, NIM 071, yang kedua Fehrisa Meliana, NIM 083, yang ketiga Muhammad Alfianur Febrianto, NIM 094. Pokok pembahasan yang pertama pengertian PPh pasal 25, kedua pengertian PPh pasal 29, ketiga objek dan subjek PPh pasal 25 dan PPh pasal 29, yang keempat perbedaan antara PPh pasal 25 dan 29, yang kelima mekanisme pembayaran PPh pasal 25 dan PPh pasal 29, yang keenam tujuan PPh pasal 25 dan 29, dan yang terakhir tarif pajak. Pengertian pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan atau PPh pasal 25 adalah angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan oleh wajib pajak oleh pribadi maupun badan yang bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak ketika terjadi kurang bayar pada laporan SPT tahunan, sehingga wajib pajak tidak harus membayarkan nilai kurang bayar sekaligus dalam jumlah banyak. Angka yang menjadi dasar pembayaran PPh pasal 25 adalah PPh terutang setelah dikurangi kredit pajak dan kemudian dibagi selama 12 bulan. Angsuran PPh 25 sama dengan PPh terutang dikurangi kredit pajak atau selain PPh 25 dibagi 12. Selanjutnya, pengertian pajak penghasilan pasal 29. Menurut UU nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 29, PPh 29 adalah PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan PPh pasal 25. Selanjutnya, objek dan subjek PPh pasal 25 dan 29. Pajak penghasilan pasal 22, 23, 24. Penghasilan laba BUT atau bentuk usaha tetap. Subjeknya, orang pribadi pengusaha tertentu. Orang pribadi selain pengusaha tertentu, karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Selanjutnya, perbedaan antara PPh pasal 25 dan 29. PPh pasal 25, pembayaran PPh pasal 25 dilakukan setiap bulan, sedangkan pada PPh pasal 29 dibayarkan satu kali ketika status SPT tahunan mengalami kurang bayar. Pada PPh pasal 25, PPh 25 kuncinya yaitu angsuran. Maksudnya, angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan untuk tahun pajak yang bersangkutan, paling lambat dibayar tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan pada PPh pasal 29, kunci yaitu pelunasan. Maksudnya, kekurangan pajak yang terutang pada akhir tahun pajak paling lambat dibayar sebelum SPT tahunan PPh disampaikan. Untuk wajib pajak orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Dan untuk wajib pajak badan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan mekanisme pembayaran PPh pasal 25 dan pasal 29. Mekanisme pembayaran PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 sebenarnya serupa, karena sama-sama merupakan pajak yang dikenakan atas laba perusahaan. Cicilan tersebut bertujuan untuk meringankan beban pajak di akhir tahun, sedangkan bagi pemerintah, dengan adanya cicilan tersebut akan mempercepat uang masuknya setoran pajak ke kas negara. Tujuan PPh pasal 25 dan pasal 29. Pajak penghasilan atau PPh pasal 25 dan pasal 29 cukup sulit untuk dibedakan, terlebih bagi orang awam yang tidak mengetahui segala ketentuan pajak, di mana kedua pajak penghasilan tersebut akan dikenakan atau dibebankan
atas penghasilan yang diperoleh suatu badan usaha, baik pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 akan dibebankan atas laba yang diperoleh perusahaan dan kegiatan usaha yang lainnya. Dalam praktiknya, pajak penghasilan atau PPh yang dibebankan kepada wajib pajak badan bisa dicicil selama periode pajak yang berjalan. Kedua pajak tersebut memiliki tujuan untuk meringankan beban wajib pajak dengan memberikan cicilan atas kredit yang dimiliki. Tarif pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOP, PT, PPh 25 sudah dilunasi adalah 0,75 dikalikan jumlah penghasilan atau omset per bulan. Sedangkan PPh pasal 29 yang harus dilunasi adalah PPh yang masih terutang dikurangi PPh 25 yang sudah dilunasi. Bagi wajib pajak badan atau WPB, angsuran PPh pasal 25 adalah PPh terutang tahun sebelumnya dikalikan 12. Sedangkan PPh pasal 29 yang harus dilunasi adalah PPh yang terutang, angsuran PPh pasal 25. Terima kasih.